Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kuku Nugroho di kuliah from line ya. Oke, kali ini di mata kuliah Internet Working, tentang OSPF masih sama ya. Ini materi ketujuh ya tentang OSPF di bagian yang ketiga begitu ya. Nah, review dulu di bagian yang pertama gitu ya, di 7.1 gitu ya. Kita sudah membahas tentang konsep dasar OSPF gitu ya. Kita sudah membahas tentang konsep dasar OSPF. Jadi basicnya OSPF itu ada di materi yang pertama gitu ya. Kemudian di materi yang kedua, di 7.2 kita membahas tentang konfigurasi ya. Jadi pemahaman konsep itu sudah kita perdalam lagi dengan cara konfigurasi dasar OSPF gitu ya. Oke, di situ kita pakai satu area ya, yaitu area 0 gitu, seperti itu. Nah, nanti kita akan praktek juga yang multi area gitu. Nah, sebelum di situ kita belajar dulu tentang konsep DR dan BDR gitu ya. Oke, dalam jaringan OSPF itu ada namanya konsep DR dan BDR. Nah, di materi yang ke bagian ketiga kita akan bahas itu ya. DR itu singkatannya adalah Designated Router gitu ya, router yang ditunjuk. Oke, ya ditunjuk untuk apa? Nanti kita akan bahas ya. Jadi kemudian backup DR gitu ya. Kalau sekilas kita bahas. Ya sekilas kita simak sedikit, backup berarti pengganti ya, seperti itu. Oke. Nah, nanti akan belajar nih DR dan BDR. Oke. Nah, sebelum itu kita review dulu tahapan proses router OSPF ya. Jadi ada beberapa tahapan di situ sebelum paket OSPF itu pertukarkan antar router itu ya. Ya, yang pertama itu ketika kita aktifkan OSPF gitu ya di sebuah router, sebuah interface router, maksud saya seperti itu. Maka state yang awal atau tahapan yang awal adalah down state gitu ya. Kemudian yang kedua adalah init state, gitu. Yang ketiga adalah two-way state gitu ya. Yang keempat extort gitu ya. Yang kelima exchange, kemudian yang keenam loading sampai ke-7 full gitu ya. Jadi proses penghitungan rute terbaik sudah dilakukan begitu di full state gitu ya. Nah, ini sudah kita bahas di materi sebelumnya. Di bahasan kita ini ada review penekanan bahwasanya di two-way state gitu ya, di two-way kecoret ya. Gimana sih garisnya ya? Nah, di two-way state-nya, di two-way state itu ada yang namanya proses pemilihan DR dan BDR begitu ya. Lihat ini, ada proses pemilihan DR dan BDR gitu. Nanti akan kita bahas di sini topik kita tuh ya. Tapi sifatnya ini opsional ya. Opsional artinya apa? Gak semua tipe jaringan OSPF itu ada proses pemilihan DR dan BDR gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas di situ. Oke, kemudian ini review tentang tahapannya. Jadi pada tahapan itu concern kita ada pada tahap two-way state karena ada proses pemilihan DR dan BDR, gitu ya. Nah, hubungannya lagi dengan materi kita kali ini yaitu tentang tipe jaringan OSPF, gitu. Jadi jaringan OSPF itu ada beberapa tipe ya. Ini tipenya. Yang pertama adalah tipe broadcast multi access, gitu ya. Broadcast multi access adalah tipe pengiriman paket broadcast gitu ya. Ketika ada perangkat gitu ya yang mengirimkan paket broadcast, maka paket itu akan diterima oleh semua perangkat yang lain gitu ya. Contoh ini router tuh, dia kirim paket broadcast maka akan diterima oleh router yang sini nih ya, akan router yang sini, akan diterima lagi oleh router yang sini nih. Oke, akan diterima lagi router yang sini. Nah, semua akan menerima tuh karena dia sifatnya adalah broadcast multi access gitu ya. Dia broadcast. Biasanya tipe jaringannya adalah menggunakan protokolnya Ethernet gitu ya. Ya, ini yang saat ini juga digunakan ya Ethernet ya. Yang ini yang saya ragu nih. Kayaknya udah nggak ada deh. Token ring gitu ya. Nah, gitu. Jadi keterangan di sini ada apakah ada pemilihan DR? Iya, ada. Gitu ya. Nanti kalau kita mengaktifkan OSPF di jaringan broadcast multi access itu ada proses pemilihan DR gitu. Yang kedua adalah point to point. Point to point adalah ya antara router sama router dihubungkan langsung gitu ya. Contohnya ini ya, ini router dihubungkan misalnya ini router 1 gitu ya, dihubungkan dengan router 2 langsung begitu. Karena dia langsung point to point maka nggak ada pemilihan DR dan BDR begitu. Jadi khusus jaringan broadcast gitu ya. Ada proses pemilihan DR dan BDR begitu. Untuk point to point biasanya ini pakai kabel serial, pakai kabel serial dan protokolnya itu bisa dipakai itu PPP, point to point protokol atau HDLC gitu ya.
Dan saya ragu ini kayaknya udah nggak ada deh. Serial, sekarang udah pakai Ethernet semua gitu ya, router ya, seperti itu. Dan di sini nggak ada proses pemilihan DR dan BDR, begitu ya. Yang ketiga adalah non broadcast multi access. Ada kata-kata depannya non ya. Ada kata depannya non. Broadcast multi access. Kalau ini broadcast multi access. Bedanya apa sih gitu ya? Nah, sebenarnya konsep pengirimannya juga hampir sama gitu ya. Ketika ada paket broadcast juga akan disebar gitu. Tapi ini biasanya jaringan non broadcast multi access itu digunakan untuk menghubungkan antar customer gitu ya. Misalnya provider gitu ya, provider penyedia jaringan gitu. Ini misalnya ini customer A di set 1 gitu kan. Ini customer A di set 2 dan customer A di set 3. Ini customer B, beda customer ya. Nah, biasanya konsep pertukaran paketnya gitu ya, itu antar customer saja yang sama begitu. Misal ini paket broadcast tuh ya, si sekali customer A di set 1, dia ngirim paket broadcast begitu ya. Broadcast dikirim, maka paket ini tidak diterima oleh semua router gitu. Hanya diterima oleh router yang satu customer yang sama. Begitu dari sini berarti ke router A di set 2 di broadcast dikirimkan ke router A set 3 begitu. nggak dikirim ke router B gitu di set ini nggak, karena beda customer begitu ya. Itu bedanya non broadcast gitu, ada non di depan. Kalau ini broadcast multi access itu semua begitu ya, itu bedanya. Nah, protokol yang digunakan biasanya itu adalah frame relay atau X25. Saya ragu ini udah ada atau makanya udah nggak ada deh. Sekarang yang dipakai itu pakai MPLS ya, pakai MPLS sekarang gitu ya. Nah, di sini ada juga proses pemilihan DR gitu ya, proses pemilihan DR. Nah, itu dua hal yang perlu kita pelajari dulu sebelum kita membahas tentang DR dan BDR. Pertama, proses tadi bahwasanya di tahap two way state ada proses pemilihan DR dan BDR. Begitu, kemudian tipe jaringan juga harus kita pahami begitu. Ada 3 tipe jaringan WSPF, broadcast multi access, point to point, dan non broadcast multi access gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita membahas tentang pola pengiriman paket WSPF itu sendiri ya. Oke, sebelumnya kita sudah membahas paket WSPF gitu ya. Ada hello dan sebagainya gitu ya. Nah, kita akan bahas pola pengirimannya. Kita akan review dulu di situ ya. Review nggak ya? Kayaknya nggak deh. Review lagi di tadi. Ini baru deh. Kalau tadi review, kalau ini materi yang di bab 3-nya gitu ya. Nah, poin yang akan saya jelaskan bahwasanya paket WSPF itu dikirimkan secara multicast gitu ya, secara multicast, tidak broadcast sebenarnya ya, tidak broadcast. Namun gitu ya, namun ketika kita mengaktifkan OSPF pada semua router, misalnya ya, ini jaringan ya, ini jaringan gitu ya, ada 5 router gitu ya, dan semuanya kita aktifkan OSPF gitu ya. Ini kita aktifkan OSPF di sini. Ini juga kita aktifkan OSPF, di sini kita aktifkan OSPF, kita aktifkan OSPF gitu ya. OSPF, di sini juga kita aktifkan OSPF, maka ketika router 1 mengirimkan paket OSPF yang sifatnya multicast hampir sama seperti broadcast. Maka dia akan dikirim ke semua tuh. Nah, gitu ya. Karena satu grup gitu ya. Nah, hampirnya polanya bersama kayak broadcast ya kayak gini kan. Karena semuanya kita aktifkan WSPF gitu. Beda halnya kalau router 5 misalnya tidak kita aktifkan WSPF gitu ya. Maka paket OSPF tadi tidak diterima oleh router 5. Gitu ya. Nah, itu bedanya, gitu bedanya. Jadi itu. Jadi kalaupun dia multicast, tapi kalau semua router kita aktifkan WSPF, polanya hampir sama dengan broadcast. Begitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu sebelum kita belajar tentang DR. Belum belajar DR-nya ya. Oke. Nah, berikutnya kita perlu pahami adalah di WSPF itu ada namanya LSA ya, Link State Advertisement. Oke. Link State Advertisement itu definisinya adalah merupakan tipe paket WSPF yang berisi informasi rute. Ini yang kata kuncinya. Berisi informasi rute gitu. Karena tidak semua paket WSPF yang berisi informasi rute gitu ya. Yang biasanya informasi rute itu terdapat dalam tabel topologi gitu yang dipertukarkan antar router WSPF gitu ya. Nah, kalau kita sudah belajar LSA gitu ya. Nah, sekarang saya review lagi tentang tipe paket OSPF gitu ya. Tipe paket OSPF itu ada beberapa tipe ya. Ada hello gitu ya untuk membuat agency, oke. Kemudian DBD, database description, memberikan informasi rute. Nah, ini kata kuncinya nih. Nah, jelas kan? Berarti kalau kita simak dua dulu, hello dan DBD, maka yang dinamakan LSC
Ini ada pertanyaan ya. Di antara 5 nama tipe paket USPF tersebut, mana yang dimakan sebagai LSC? Berarti ini udah nih ya. Ini hello bukan, karena dia berisi hanya router ID begitu ya. Hanya untuk membuat agency. Tapi yang berisi informasi rute ini kelihatan nih DBD ini ya. Ini berarti ini LSC gitu ya. Karena dia berisi informasi rute. Begitu ya. Oke, pemahaman LSC ini akan kita bawa lagi di pertemuan selanjutnya ya. Ini namanya LSC gitu ya. Nanti yang kita bahas tuh yang kalau kita belajar OSPF tuh yang dipertukarkan namanya lebih cenderung yang umum, LSA gitu. Tidak detail gitu. Umum itu LSA namanya. Jadi jangan bingung ya. Kemudian LSR yang ketiga, link set request. Ini paket untuk meminta. Oke, lihat di sini. Untuk meminta informasi rute, tidak berisi informasi rute, tapi meminta, begitu ya. Meminta informasi rute. Oke. Nah, kalau meminta berarti lebih cenderung tidak berisi informasi rute yang akan diberikan, tapi meminta. Jadi gitu. Tadi ini berarti ini bukan ya. Ya gitu. Ini untuk meminta aja. Kemudian LSU berarti ini jawaban dari LSR. Gitu. Jawaban dari pengirim paket LSR berarti apa? Berisi informasi rute yang diminta. Betul ya? Berarti informasi rute yang diminta di sini. Nah, berarti LSU ini tipenya adalah LSE gitu ya, LSE. Jadi 2 nih. Oke, LSE. Kemudian 5 LSACK ini enggak berisi informasi rute. Dia cuma berisi jawaban dari diterima sebuah paket USPF. Itu ya, acknowledgement ya, pemberitahuan, paket sudah diterima. Berarti apa? Ini bukan LSE. Jadi kalau ditanya di antara 5 itu mana LSE, maka yang LSE adalah 2 ya, DBD gitu. Oke, dan LSU gitu ya. Nah, gitu. Nanti pembahasan kita berikutnya lebih cenderung yang digunakan istilahnya yang umum, LSE gitu, LSE gitu ya. Seperti itu. Oke. Nih, tadi membahas tentang LSE. Tapi konsepnya adalah semua paket, tipe paket USPF itu dikirimkannya secara multicast. Ingat ya, dikirimkannya secara multicast. Begitu ya, secara multicast. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita baru ke DR-nya ya. Tadi basicnya ya, basic sebelum kita belajar tentang DR dan BDR itu sendiri begitu ya. Nah, penamaan router OSPF pada jaringan ini ingat ya, broadcast multi access atau non broadcast multi access itu ada beberapa nama yang betul kita pahami ya. Yang pertama adalah namanya DR gitu ya, yang kita bahas kali ini ya. Ini DR adalah designated router. Ingat jumlahnya hanya 1 router dalam sebuah jaringan gitu ya. Kemudian 2 adalah BDR, backup DR. Jumlahnya juga hanya 1 router dalam sebuah jaringan. Dan 3 adalah DR other. Ya, jumlahnya N berarti lebih dari 1 ya. Oke, misalnya jaringan USPF nih ya, kita aktifkan USPF di semua router. Berarti misal gitu ya, penamaannya berarti kemungkinan misalnya di sini misal DR gitu ya. Router 2 adalah DR. Oke. Kemudian router 4 adalah BDR. Nah, kan jumlahnya 1 ya, nggak boleh ada 2. Berarti 1 DR, 1 BDR gitu. Yang lain apa namanya? Yang lain adalah DR other gitu. DR other. Router 3 adalah DR other begitu ya. DR other. Router 5 adalah DR other. Begitu ya. Nah, jelas ya? Namanya seperti itu. Itu kita belajar tentang penamaan router OSPF di jaringan broadcast multi access atau non broadcast multi access. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang baru lagi ya. Tadi udah belum ke DR-nya. Tadi masih teori dasar. Nah, ini masalah yang ada dalam jaringan broadcast multi access atau non broadcast multi access gitu ya. Yang sifatnya pokoknya broadcast begitu. Nah, oke. Ini yang pertama, paket USPF akan disebarkan ke semua perangkat yang sama-sama mengaktifkan USPF begitu. Oke, misal ini R1 kita aktifkan tadi saya bilang, kita aktifkan USPF di sini. Kemudian di sini juga kita aktifkan USPF begitu. Router 2 juga kita aktifkan USPF begitu. Router 4 juga kita aktifkan USPF gitu. Nah, sifat pengiriman paket broadcast itu disebar. Oke, berarti poin yang pertama berarti gini. Misal R1 nih ngirim paket broadcast tuh akan dikirim ke router 2 gitu kan, akan dikirim ke router 3 gitu kan, akan dikirim ke router 4. Nah, gitu. Dia broadcast gitu ya. Poin yang kedua, hal yang sama juga dilakukan oleh router penerima. Artinya apa? Artinya gini. Jadi ketika itu diterima tuh oleh router 2 juga sama. Jadi dia broadcast lagi. Ini dikirim lagi ke router 1. Wah, router 1 menerima hal yang dia berikan. Gitu ya. Tapi itulah broadcast gitu ya. Router 2 dikirim ke router 3. Paket yang dari R1 ya awalnya ya, gitu. R2 yang tadi dari R1 kirimkan ke router 4. Gitu ya. Oke, gimana sampai sekarang? Belum pusing ya?
Oke. Nah, ini sifatnya broadcast tadi, sebar lagi gitu ya. Berarti tadi R1 ngirim ke R2, R2 kirim ke semua lagi gitu. Itu dari sudut pandang R2 ya. Kemudian R1 misalnya tadi dikirimkan ke apa ya, ke router 4 gitu. Makanya router 4 juga sama, kirim lagi ke router 1. Nah, router 1 menerima hal yang sama lagi yang dia berikan. Router 4 kirim ke router 2 gitu ya. Oke, router 4 kirim ke router 3. Oke. Ya. Itu baru dari sudut pandang R4. Sekarang R1 kalau dikirim ke router 3 gimana nih? Ke router ketiga. Oke. Nah, router 3 juga sama nih, ngirim router 1. Router 1 menerima 3 hal yang sama dari router yang 3 router yang berbeda. Menerima hal yang sama yang dia berikan dari 3 router yang berbeda gitu. Router 2, router 3, router 4 gitu ya. Nah, seperti itu. Duplikasi banyak banget ya. Jadi R3 kirim ke R1, R3 kirim ke R2 dan R3 kirim ke R4. Bisa dibayangkan, ini baru 4 router ya, baru 4 router. Kebayang tuh kalau ada 100 router gitu ya, berapa kreditnya, betapa kreditnya jaringan gitu ya, betapa jaringan karena kalau ada paket OSPF yang disebarkan. Kan tadi paket OSPF ada beberapa ya, ada namanya Hello gitu kan, nah ada namanya DBD gitu kan, ada namanya apa tadi? LSR gitu ya, ada namanya LSU, ada namanya LSACK gitu ya. Dan semua tipe paket OSPF ini diberikan secara multicast gitu, multicast. Oke, multicast. Kalau semua router mengaktifkan jadi ujung-ujungnya seperti broadcast begitu ya. Apalagi di tipe jaringan yang broadcast tadi multi akses gitu ya. Begitu crowded gitu jaringan di sini, begitu crowded jaringan di sini. Wow gitu ya. Oke. Bisa kebayang ya begitu crowdednya begitu. Nah, untuk mengefisiensikan atau meminimalisir kejadian crowded tadi gitu ya, maka digunalah konsep DR dan BDR begitu ya. Jadi untuk meminimalisir kejadian crowded tadi, padahal ini sebenarnya bukan ini ya, bukan data yang beneran dikirimkan sebuah perangkat. Data beneran itu data berisi informasi ya. Ini cuma data yang berisi informasi routing, sebuah informasi rute, bukan data yang berisi data yang dikirimkan oleh sebuah komputer, misalnya email gitu, bukan itu, tapi ini untuk routing aja gitu, untuk routing aja gitu. Begitu banyaknya data yang harus dipertukarkan. Gitu ya, maka solusinya itu pakai DR, konsep DR dan BDR. Ini kurang ya, konsep DR dan BDR begitu. Bagaimana konsepnya? Jadi konsepnya itu seperti ini ya, seperti ketua kelas dan wakilnya gitu ya. Jadi misal dalam sebuah jaringan, ini sebuah jaringan ya, misal R2 ini DR misal gitu ya, kemudian R4 ini BDR. Maka ketika R1 tadi mengirimkan paket LSA gitu, maka tidak dikirimkan ke semua router gitu. Nah, LSA tadi dikirimkan hanya ke router DR gitu, ini LSA-nya dikirimkan ke router DR dan dikirimkan ke router BDR. Gitu. Oke, jelas? Jadi LSA-nya tadi dikirimkan router DR dan BDR gitu. Oke, alamatnya gimana multicast-nya ini alamatnya nih. Jadi router DR dan BDR alamatnya ini ya, 224006 multicast-nya. Gitu ya. Ini yang pertama ya. Jadi pakai SPF-nya dikirim ke router DR dan BDR. Jelas sampai sini? Oke. Nah, setelah dikirimkan ke router DR, kemudian yang menyebarkan itu cukup router DR-nya. Ya. Yang menyebarkan itu cukup router DR-nya. Jadi router DR kirim lagi ke router 1, nggak masalah gitu ya. Kemudian sebar lagi ke router 3. Nah, sebar lagi ke router 4. Nah, sebar lagi ke router 5 gitu. Oke. Nah, setiap router yang menerima paket dari DR tadi tidak harus memberikan lagi paket yang dikirimkan oleh router DR, nggak boleh. Beda dengan yang tadi tuh. Ketika mengirimkan, yang menerima sebar lagi. Dikirimkan, yang menerima sebar lagi. Ini beda dengan konsep DR. Ketika DR yang mengirim, yang menerima cukup, nggak boleh sebar lagi. Gitu ya. Itu lebih efisien di sini. Lebih efisien proses pengirimannya, pertukaran paket WSPF-nya. Jelas ya? Lebih efisien kan? Dari gambar juga tidak crowded, gambar aja udah kelihatan. Ini tidak crowded kan? Lebih efisien kan? Dikirimkan ke pertama, saya ulang lagi, R1 LSA-nya dikirimkan ke router DR dan BDR. Kemudian yang menyebarkan router BR saja, cukup begitu. Alamatnya, LSA-nya alamatnya adalah ini ya, 224005. Beda alamat tuh. Dari LSA router yang meneruskan LSA adalah DR. Jadi DR itu meneruskan secara multicast lagi begitu
Oke, secara multicast atau tadi kita bilang kalau semua router kita aktifkan OSPF hampir sama seperti broadcast begitu. Oke, polanya. Nah, seperti itu ya. Lebih efisien, lebih tidak menyebabkan kredit begitu kan, ya, lebih efektif begitu. Itu fungsinya DR dan BDR dalam sebuah jaringan broadcast multi akses. Di sini loh sebab poinnya tuh di sini. Tapi konsep yang tadi yang kita bahas di awal ini sudah selesai loh. Benar selesai. Nah, bahasa yang kita bahas di awal tadi itu harus kita pahami ya tentang tahapan, kemudian tipe jaringan gitu ya, polanya. Itu yang penting yang perlu kita pahami, tipe paketnya, LSC di situ yang terpenting begitu ya. Yang perlu kita pahami sebelum kita belajar pentingnya DR dan BDR. Begitu ya. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat ya materi kali ini. Nanti kita akan lanjutkan tentang pembahasan tentang ini ya. Jaringan OSPF, terutama tentang router ID begitu ya. Router ID kan penting ya dalam sebuah jaringan OSPF tuh punya identity, punya identitas setiap routernya, itu namanya router ID. Oke, sebelum nanti kita bahas tentang praktik konfigurasi OSPF yang menerapkan multi area. Begitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.